Hai, namaku Charles dan aku berumur 20 tahun. Pernahkah kamu bertemu pria impianmu dan jatuh cinta sepenuhnya dengannya sampai membuatmu gila? Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan pelajari bahwa bahkan pria sempurna memiliki sebuah skeleton di lemarinya yang dia sembunyikan dengan hati-hati. Aku memiliki saudara, Jim, yang berumur 20 tahun. Dia saudara kembarku. Kita seperti dua kacang dalam satu kulit. Aku belajar bahasa dan mengajar bahasa Perancis ke anak-anak dengan gratis. Jadi aku juga bisa melatihnya. Aku suka Perancis dan aku bermimpi untuk pergi ke sana suatu hari dan bertemu pria impianku. Dia pasti tampan, kuat, dan dia bisa membelaku dan membawaku dengan tangannya. Jim bekerja di bidang edukasi. Dia adalah seorang programmer dan sekarang dia membuat app untuk pelajaran online. Dia meminta bantuanku. Dia butuh mencoba programnya. Jim menawariku sebuah kelas Perancis online untuk koleganya. Ketika aku melihat foto koleganya, aku menghitung hari sampai pelajarannya. Namanya Paul. Dia berumur 22 tahun. Dia juga sangat tampan. Dengan potongan rambut yang rapi dan mata biru. Aku sangat menyukainya. Aku sangat khawatir sebelum pelajaran dan menyiapkannya dengan seksama. Aku belum pernah mengajar orang dewasa, apalagi pria seperti itu. Bagaimana kamu mengatasi rasa kegembiraanmu? Apa kamu meminum sedatif atau melakukan latihan tertentu? Tapi segera setelah webcamnya menyala, aku tidak bisa berkata-kata. Aku bahkan tidak bisa mengatakan beberapa kata bahasa Perancis. Aku melihat Paul di layar dan menjadi lumpuh. Jim mulai tertawa dengan puas. Aku meneriaki saudaraku karena menggangguku. Paul melihat histeriaku dan itu membuatku sangat tidak nyaman. Jadi aku mematikan laptopku dan pergi. Aku khawatir aku sudah mengacaukannya. Aku pasti terlihat bodoh di mata Paul. Aku ingin memperbaiki impresi ini. Dan ketika Jim berkata bahwa dia akan mengunjungi Paul untuk memperbaiki suara di program dan mereka membutuhkan laptopku, aku senang untuk berkata bahwa aku akan ikut dengannya. Untuk mengembalikan gambaranku di pandangan Paul, aku memutuskan untuk berpenampilan yang terbaik. Aku mengenakan dress ketat, hak tinggi, dan makeup. Aku terlihat seperti akan pergi ke pesta. Ketika Paul melihatku dengan penampilan ini, dia jelas terpukau. Dia bahkan lebih tersenyum menatapku. Sementara kita mengecek suaranya, aku duduk di antara saudaraku dan Paul. Untuk beberapa alasan, saudaraku marah padaku dan memintaku untuk tidak mengganggu ketika aku dengan jelas menatap Paul. Jim mulai mengejekku lagi, bahwa aku tidak bertingkah baik, bahwa aku hanyalah gangguan. Dia mengusikku lagi, dan aku kesal. Mengambil laptopku dan keluar dari apartemen Paul. Aku berdiri di sana dan menangis dengan penolakan. Dan tiba-tiba Paul datang di belakangku, menaruh tangannya di bahuku dan memintaku untuk kembali. Aku berkata bahwa aku cukup menghadapi penyerangan saudaraku, dan aku akan pulang ke rumah. Jadi Paul pergi denganku dan mengantarku pulang. Kita mengobrol di perjalanan. Paul sangat baik, berusaha untuk menghiburku dan bahkan menetapkan hari untuk membalas kenegatifan hari ini. Aku dengan senang setuju. Aku tidak mempercayai keberuntunganku. Jadi Paul dan aku mulai berkencan. Kita pergi ke kafe dan dia berkata dia menyukaiku dan memintaku menjadi pacarnya. Aku sudah memimpikan ini sejak awal. Tapi itu tidak seindah yang aku bayangkan. Kita berpacaran selama 3 bulan, mengunjungi teman. Paul sopan dan tampan. Tapi kita tidak pernah berciuman. Kita hanya berjalan dan bergandengan. Aku berusaha memberikan petunjuk bahwa aku menginginkan sesuatu yang lebih. Tapi Paul menghindari percakapan ini dan itu terlihat aneh. Apa dia sangat malu? Dan dia selalu berbicara dengan saudaraku tentang sesuatu. Itu menggangguku bahwa Paul menghabiskan lebih banyak waktu dengan Jim daripada denganku. Dan satu hari, kita pergi untuk mengunjungi Paul untuk menonton film dan memakan pizza. Dia dan saudaraku seperti biasa, mulai berbicara rahasia tentang sesuatu. Aku berkata aku lelah dan ingin pulang.
Aku tidak butuh seseorang mengantarku pulang. Aku akan memesan taksi. Aku pergi ke pintu keluar dan para pria tinggal untuk menonton komedi. Tapi aku tidak pergi kemanapun. Aku membanting pintu dan bersembunyi di lemari penyimpanan di kamar mandi. Aku ingin melihat Paul. Setelah sementara waktu, aku mendengar saudaraku pergi juga. Aku sangat berharap untuk menemukan rahasia Paul, dan aku tertarik melihatnya telanjang. Kurang dari 1 jam setelah Jim pergi, Paul masuk ke kamar mandi, dan itu luar biasa. Dan dia mulai melepaskan pakaiannya. Tubuhnya sempurna. Pernahkah kamu diam-diam memata-matai seseorang? Paul mengisi bak mandi dengan air panas, mengisinya dengan busa, dan berbaring di dalamnya. Aku tetap mengawasinya dari lemari. Setelah mandi, dia berdiri di depan cermin dan mulai melihat dirinya. Mempertontonkan tubuhnya. Menyentuh dirinya. Aku terpukau. Aku tidak bisa melepaskan pandanganku darinya. Tapi lalu rahangku terjatuh. Paul mengambil pakaian dalam perempuan dari laci dan mengenakannya. Dari mana dia mendapatkannya? Mungkin dia ingin mengerjaiku. Tapi lalu aku menyadari bahwa dia serius mengenakan celana dalam, bra, stocking, mengenakan makeup dan keluar dari toilet seperti ini. Aku terkejut dan aku tidak mengerti apa artinya ini. Aku memutuskan untuk pergi sebelum dia menyadariku dan berpikir tentang apa yang kulihat di rumah. Aku tidak mengharapkan bahwa Paul yang maskulin akan mengenakan pakaian wanita dan mengenakan makeup di mata dan bibir. Aku telah memikirkannya untuk waktu yang lama. Mungkin Paul menyukai permainan berdandan. Aku akan melakukan itu untuknya. Keesokan harinya, aku menelepon Paul dan berkata kita butuh bicara. Paul senang dengan ajakanku dan membalas bahwa dia juga ingin bicara denganku. Dia datang langsung ke rumahku. Aku mengakui bahwa aku tahu rahasianya dan aku mengerti. Itu aneh untuk membicarakannya, tapi itu masih harus dibicarakan. Aku berkata padanya bahwa aku tidak menyalahkannya untuk permainan peran ini, dan bahwa aku siap untuk kehidupan seks yang bervariasi, dan bahwa dia bebas berdandan dengan pakaian wanita di depanku. Di saat ini saudaraku melewati kamarku dan dia melihatku dari pintu yang setengah terbuka, dan mendengar semua pembicaraan ini. Karena perkataanku, Paul menjadi pucat dan pingsan. Saudaraku berteriak padaku untuk mengambilkan air, dan mulai mengangkatnya. Ketika aku kembali dengan segelas air di tanganku, aku melihat gambaran yang membuatku terdiam lagi. Paul dan Jim berpegangan tangan dan berciuman dengan gairah. Gelasnya jatuh dari tanganku dan aku hampir kabur dari semua ini. Tapi Paul memintaku untuk tinggal, karena dia tidak pernah bicara denganku. Mereka memberitahuku bahwa Paul sebenarnya adalah trans. Ini adalah rahasianya. Bukan hanya candaan dan Jim adalah biseksual, dan mereka sudah berpacaran selama 6 bulan. Dan alasan satu-satunya Paul berbicara padaku adalah untuk menutupi hubungannya dengan saudaraku. Aku tidak mengharapkan ini. Aku sudah siap untuk semua keanehan Paul, tapi bukan untuk dimanfaatkan. Aku keluar ruangan dalam tangis. Aku merasa seperti orang bodoh. Aku sangat tersinggung dan dalam kemarahan aku memutuskan untuk membalas dendam pada mereka. Dan segera pergi dan memberitahu orang tuaku semuanya. Mereka sangat tegas dengan kami, dan mereka tidak begitu halus dengan Jim. Mereka menendang saudaraku keluar dari rumah dan berkata padanya bahwa dia bukan lagi anak mereka, sampai dia memutuskan untuk menghentikan ketergantungannya. Setelah semua skandal ini, aku duduk di rumah sepanjang malam melihat kembali fotoku, Jim, dan Paul. 3 bulan ini adalah saat paling menyenangkan dan lucu dalam hidupku. Kita bercanda bersama, bersenang-senang, dan semuanya hebat. Tidak peduli apapun. Aku rindu saat itu dan mereka. Aku merasa kasihan bahwa Jim ditinggalkan sendiri tanpa dukungan keluarga. Dan itu semuanya karena aku. Aku memberitahu rahasia mereka yang mereka bagikan denganku. Aku sangat ingin memperbaiki situasinya dan hampir tidak marah lagi dengan mereka. Aku pergi ke rumah Paul dan menunggu para pria.
Ketika aku melihat mereka, aku langsung mulai meminta maaf dan menawarkan pertemanan dan dukungan. Aku berkata bahwa aku merindukan mereka. Paul dan Jim melihatku, tersenyum dan mengundangku untuk secangkir teh. Mereka juga meminta maaf. Mereka menyadari bahwa mereka telah mempermainkan perasaanku dan dulu sangat menyakitiku. Aku mulai melihat Paul dan Jim lagi. Tapi sekarang mereka adalah sebuah pasangan dan aku teman dekat mereka. Aku pikir tidak ada yang terbebas dari kejutan ketika mereka mencari pasangan hidupnya, karena bahkan pria maco bisa menjadi pria yang rapuh. Jika kamu menyukai ceritaku, like dan subscribe channel ini. Semoga harimu baik dan biarkan orang terdekatmu jujur yang dulu